Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa ftah abwaab rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya dzal jalali ikram. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid As-Salam, jamaah ta'lim Masjid As-Salam, seluruh para orang tua, para hujaj, para sepuh, para guru, bapak dan saudara, dan terkhusus pada pengurus Masjid As-Salam yang tentunya tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi hormat takzim saya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul dalam rangka thalabul ilmi setiap malam Ahad. Semoga langkah kita, niat baik kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat, satu makalah yang datangnya dari sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nasihat ini tentunya berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya, sebagai orang-orang yang beriman, agar kita selamat, bahagia, tidak celaka, hidup diberikan keselamatan dan keamanan dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bikin satu aturan, ya. Aturan tersebut tertuang di dalam agama kita. Apa itu? Agama Islam. Melalui petunjuk yang terbaik, pedoman yang terbaik untuk kita adalah Al-Quran. Agama itu apa, Pak? Agama apa artinya? Agama itu aturan. Ad-dinu huwa ma yutadayyanu. Agama itu artinya sesuatu yang harus ditaati, diikutin. Terlepas agama apapun, pasti di situ ada perintah, ada larangan, ya. Ma syara'ahu Allahu ala lisani nabi minal ahkam. Sedangkan menurut istilah agama adalah syariat dari Allah yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisa'adah, tujuannya Allah mengutus Nabi
Tujuannya Allah menyampaikan agama syariat itu kepada kita agar kita bahagia gitu. Lisa'ada fi ma'aisihim wa ma'adihim. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi jangan sampai ada kesan kita terpaksa gitu Pak dalam beragama. Udah bosan gue sembahyang, capek mau puasa gitu. Genengan orang kaya-kaya begitu ya. Ya selalu kadang orang mengkaitkan kebahagiaan itu dari harta. Udah ngasoh dah. Jadi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin. Itulah agama. Makanya Allah ya memerintahkan dan mengutus baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk yang terbaik Al-Quran, melalui sunnah-sunnahnya Rasulullah, melalui sunnah-sunnah para sahabat yang sampai saat ini kita ikuti. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Az-zulumatu khamsun wa surujula khamsun. Kegelapan itu ada 5. Kegelapan itu ada 5. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, jangan sampai kita hidup dalam keadaan zulumat, gelap, gelagapan. Ya. Jadi gelagapan itu dari kata gelap. Allah kasih pelitanya, Allah kasih lampunya, Allah kasih cahayanya. Wa surujulaha khamsun. Cahayanya juga 5. Apa yang menjadikan kita dalam zulumat, hidup dalam keadaan gelap? Yang pertama, hubbud dunya zulumatun. Orang kalau terlalu cinta sama dunia, gelap tuh itu Pak. Bahkan penyakit yang banyak terjangkit di akhir zaman, yang Rasul pernah khawatirkan, akhwafu ala ummati, model penyakit yang banyak terjangkit di umat itu adalah al-wahn, penyakit wahan. Ma huwal wahni ya Rasul? Apa itu? Hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut, takut sama mati. Jadi boleh nggak kita Pak cinta sama dunia? Boleh, tapi jangan berlebihan. Sekedarnya. Yuhibbul nal mala hubban jamma. Ada orang yang sampai terlalu mencintai, hubnya, kecintaannya, hubban jamma gitu. Makanya isyarah kenapa kita wudhu cukup sampai di sikut, begitu halnya dunia. Jangan sampai lebih dari sikut. Cukup sampai di tangan, jangan sampai nyangkut di hati. Orang kalau sudah hubub dunia, cara mendapatkannya pun dengan cara ambisi. Kalau udah ambisi, berbagai macam cara dia lakukan, walaupun dengan cara yang batil, Pak. Walaupun sikut kanan, sikut kiri. Bahkan orang yang sudah punya sifat itu, penyakit itu, jangan lagi ada pesaing, kesaing juga kalau bisa jangan. Gak mau disaingi. Gitu. Udah gontok-gontokan. Ya, mau berbagai macam, nggak peduli yang haram ataupun yang halal. Yang penting gua berkuasa, begitu. Yang penting gua kaya. Bahkan pakai cara-cara yang instan. Walaupun harus dengan cara pesugihan. Ra'sukuli khoti'ah. Jadi inilah yang kata Nabi, pangkal daripada kesalahan adalah ketika orang hatinya sudah diisi sama hub minad dunya, terlalu cinta dengan dunia. Artinya apa? Kalau orang sudah terlalu cinta dengan dunia, ama takut ama mati takut, ama akhirat dia lupa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita hanya menjadikan dunia itu hanya sebatas ya persinggahan kita sementara. Bahkan Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, gambarannya apa sih dunia itu? Rasul ke tempat sampah itu, dikorek-korek itu sampah, di dalamnya ada tulang. Rasul nggambarin ini. Jadi kalau kita berbicara urusan dunia, ya, terkait masalah duit, terkait masalah jabatan, terkait masalah karir dan segala macam, anggap aja enteng gitu, kecil lah cuma dunia. Cuma kadang-kadang kenyataannya mau beda, Pak. Bapak jadwal ngaji malam Ahad, malam Minggu dibel sama teman urusan bisnis 1M. Kira-kira nyampe lah. Hah? Nyampe lah ke masjid. Ketinggalan kita ini. Kita berangkat OTW sekarang. Udah ngaji mau bagaimana minggu besok? Begitu. Bagaimana bulan besok? Luar biasa, Pak. Makanya di Al-Quran, ad-dunya zinatun wa mata'un. Dunia itu benar-benar sebuah perhiasan, ya, yang sangat menggiurkan. Makanya banyak orang yang ketipu. Jangan sampai kita gelap hati kita, kena penyakit al-wahan di dalam hati kita. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wasirajulaha at-taqwa. Maka kita harus punya pelita, punya lampu, punya barometer, punya penawar obat. Apa itu? At-taqwa ilallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh-jauh sama masjid, jangan jauh-jauh sama taklim, jangan jauh-jauh sama guru. Karena pada dasarnya al-ilmu nurun, ya. Kita hidup itu selalu butuh dengan ilmu. Ilmu lah yang menjadi hakikat cahaya di dalam hati kita. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dengan ilmu kita bisa bertakwa, dengan ilmu kita bisa ibadah, dengan ilmu kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tipu daya dunia itu sangat luar biasa. Kalau nggak ada mental takwa, Pak, jiwa yang takwa di dalam hati kita, maka kita akan terjerumus, ya, oleh yang namanya dunia dan segala macam keindahannya. Maka alhamdulillah orang-orang tua kita banyak, ya, yang mungkin banyak udah pensiun kali, ya, Pak Haji, ya, udah banyak pensiun, ya, alhamdulillah, kelihatan gitu. Jadi udah kenyang dah, Pak, ya, udah kenyang sama urusan dunia. Sekarang fokus, ya, lebih kepada akhirat, udah fokus. Itulah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada usia 50 tahun. Karena usia itulah seseorang di usia yang cukup untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah 50 tahun belum mau sujud juga kebangetan. Ya, udah 50 tahun belum mau sholat juga kebangetan. Ya. Jadi takwa inilah menjadi pegangan kita. Apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Bi annallaha ma'ahu fi ayyin maudi'inkan, kapanpun, dimanapun, hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai. Yang kedua, wal hukmu bitanzil, takwa itu taat sama hukum-hukum Allah. Mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang haram, mana yang halal. Ya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangan. Wal qanaatu bil qalil, takwa itu artinya jiwa qanaah, orang yang selalu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sudah Allah tentukan kepada kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itulah hakikat yang kita miliki. Dan jangan selalu iri sama apa yang dimiliki orang lain. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang keadaannya di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan dongak ngatas wae.
niat orang yang di atas kita. Allah taddaru bi nikmatillah. Kelilipan kita, Pak. Akhirnya kita selalu meremehkan nikmat Allah, enggak bersyukur. Enak banget si anu itu ya. Ya, enak banget emang. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita rezeki, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang menjadi masalah adalah syukurnya kita. Jauh daripada bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wal istidad liyaumir rahil. Orang yang selalu menyiapkan hidupnya ya, mencari bekal ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 makna takwa ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi hidup kita harus punya mental takwa agar kita bisa kompetisi di dunia ini ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan agar hati kita tidak terjangkit penyakit wahan. Apa itu? Hubudun. Yang kedua, adzambu dzulumatun. Dosa itu kegelapan, Pak. Dosa itu dapat menjadikan hidup seseorang gelap. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat perbuatan dosa, maka di hatinya nitik ya, satu titikan hitam, nuktatan sauda ya. Jadi nitik 1 2 3 4 terus ya. La saghirata mal asrar. Jangan remehkan, walaupun dosa yang kita lakukan kita anggap kecil, tidak akan menjadi dosa kecil ma'al asrar kalau dilakukan secara terus menerus. Kalau sudah hati berbuat dosa secara terus menerus, maka hati kita akan gelap. Kalau sudah gelap nggak bisa masuk cahaya. Akhirnya orang yang sudah hatinya gelap, nuktatan sauda ya, karena tertutup oleh dosa-dosa, maka ketika dinasihatin, kalau bahasa orang Jawa gabus, menjegab, Bang. Marah. Ini yang udah ribet. Hatinya udah nggak bisa masuk kebaikan. Hatinya udah nggak bisa masuk jahanam. Jadi semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu dikasih ingat ya. Ada orang yang ketika dia berbuat salah, buru-buru dikasih ingat sama Allah. Fafirru ilallah, dia balik lagi. Ya, yang namanya orang antar salah antar benar, hal yang biasa kan begitu. Fastaghfiru lidzunubihim, dia istighfar lagi. Maka hati ini ya, faida apabila dia taba, dia kembali kepada Allah, dia istighfar, maka bersih lagi. Apalagi kalau dia biasain ya, maka yang kata Nabi, jangan putus, jangan tinggalkan. Setiap sholat kita mengucapkan minimal 3 kali Astaghfirullahaladzim. Nukitat fi qalbihi khati'atan sauda. Maka titik-titik hitam di dalam hati kita ini akan bersih dengan kita banyak istighfar. Hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-qabru zulumatun. Ya. Wa sirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kuburan itu gelap. Ada yang ya nggak percaya kuburan gelap. Kuburan gelap. Udah sempit ditindih lagi. Ya, kalau kita posisinya mati lampu, kita merem di mata itu masih ada bintiknya, cahayanya ada merah, ya, kadang ada putih, walaupun gelap, mati lampu, tapi gelapnya di dalam kubur itu sampai tidak ada cahaya, saking gelapnya. Zulumatun min zulumatin, sangat gelap.
Makanya pantas para ulama mengatakan tidak ada hari yang menakutkan hari pertama di dalam kubur, tidak ada hari yang mencekam, ya, malam yang mencekam kecuali malam pertama di dalam kubur. Gak bisa kita bayangin, Pak, bagaimana keadaan orang-orang yang di dalam kubur. Ya, kalau hakikatnya kuburan itu gelap buat mereka, maka kuburan itu supaya terang, ya, supaya ada cahayanya, kita harus yakin dan sering ngebaca zikir kalimat la ilaha illallah. Banyak itu. Makanya ada amalan yang bisa menjadi diyaun fil qabri. Salah satunya sedekah. As-shadaqah itu diyaun fil qabri. Termasuk bapak-bapak jamaah yang rajin gemar sedekah, insya Allah pasti di dalam kubur dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu bisa nolongin kita, Pak. Baru lagi nanti di akhirat, di dalam kubur kita nggak sempit, di dalam kubur kita nggak kegelapan. Zikir yang kita baca setiap ba'da sholat, subhanallahnya, alhamdulillah, Allahu akbarnya, istighfarnya, semua termasuk afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu akan nolong kita, yakin itu. Ya. Kalau orang yang sedekahnya rajin, buat masjid ngasihnya 100.000, berarti di dalam kubur nyalahnya 100 watt gitu. 50.000 50 watt, 20.000 2.000 bagaimana ini? Mati lampu mulu, Pak. Entit-entitan nyalanya begitu. Ya. La tatraku min dzikrillah, janganlah engkau tinggalin, Pak. Ya. Lisan kita ini harus basah, ratbun min dzikrillah. Bahkan ini menjadi ibarah dari Nabi. Arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairat dunya ma fiha. Ada 4 perkara yang paling mulia, yang paling berharga, lebih mahal dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, bukan emas, bukan permata, bukan pajero. Ternyata yang kata Nabi, 4 perkara ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Yang pertama, lisanun dzakirun. Orang yang mulutnya ini kalau ama zikir demen. Itu. Makanya kalau imam lagi mimpin zikir, mulutnya jangan diem. Melonyem, tahu melonyem? Ada komat kamitnya. Biarin gak ada suaranya gitu. Itu nanti dicatat. Ratbun min dzikrillah. Dicatat sebagai orang yang selalu basah lisannya menyebut nama Allah. Ini orang zikir. Apa yang dibaca dalam hati kita mau ngerti. Ya, baca la ilaha illallah astagfirullah astagfirullah, baca. Ya. Baca Al-Quran jangan dalam hati, baca zikir jangan dalam hati, baca selawat jangan dalam hati. Ratbun min dzikrillah, keluarin suaranya. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyahnya keluarin. Jangan ngelonyem aja, jangan diem, japluk kayak begini. Kirain kita hatinya zikir, ingat sama utang, setoran gitu. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun, orang yang hatinya selalu syukur kepada Allah. Saya alhamdulillah Ustaz, ya, bersyukur ada tangga saya. Jadi bininya ngomong begitu. Alhamdulillah, biarin walaupun laki saya cuma kerja gaji 20 juta juga saya alhamdulillah. Gede 20 juta. Yang penting kita sehat walafiat. Kita ikhtiar, Pak. Ibadah itu bukan cuma ngaji doang, sholat doang. Bapak usaha ibadah. Nyari duit ibadah, ngasih anak bini ibadah. Yang penting tetesan keringat kita ini lillahi ta'ala, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang halal. Wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirin. Kita punya badan ini ya selalu sabar atas musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di dunia itu tempatnya musibah, tempatnya bala. Jadi jangan salah, kita kalau doa jangan
ya Allah saya kalau bisa saya jangan sakit, nggak bisa. Sehat terus, nggak bisa. Ya Allah kalau bisa saya enak terus, saya minta hidup makmur terus, sehat terus, nggak bisa. Nggak bisa enak selamanya, sehat selamanya. Ya Allah, atbim alaina sabran, berikan saya kekuatan untuk bisa sabar. Nggak bisa kita minta, ya Allah saya jangan, kalau bisa mah jangan miskin, kaya terus, nggak bisa. Enak terus, senang terus, sehat terus, itu nggak bisa. Ya, Allahumma inni, salah satunya as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa zaujatun sholihah. Apa yang paling mahal dari dunia dan seisinya? Punya istri yang solehah. Gitu. Istri yang soleh itu bagaimana? Apa cirinya? Idza nadharu 'alaiha syarrathu, kalau kita pandang selalu nyenengin hati. Ada nggak di sini bapak-bapak yang kalau ngeliat bini pegel bae hati bawaannya? Hah? Orang betah di rumah. Kayak lagunya Joni Iskandar itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena bininya nggak bisa nyenengin hati suami. Apalagi maaf, istrinya itu lebih galak dari suami. Ada di sini yang bininya galak. Gak usah ditanya Ustaz ya. Ya juga galak juga ada aturannya Bang ya. Enggak setiap hari galak, ada waktunya, wajar itu Pak ya. Jadi 4 inilah ya yang paling berharga dari dunia dan isi. Nah, kita baca tuh Pak ya. Habis sholat minimal 20, karena di dalam kitab itu keterangannya paling tidak kita jangan kurang baca la ilaha illallah itu 100. Kalau dibagi 5, kita baca habis sholat tapi minimal 20. La ilaha illallah, ditutup dah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ini menjadi akidah dan keyakinan kita. Kenapa? Karena inilah yang pertama ditanya oleh malaikat ketika kita di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka. Kita amal ini supaya kuburan kita dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu dzulmatun, akhirat gelap. Wasirajulaha, apa cahayanya? A'malus sholihat, amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita. Semuanya ini menjadi penolong kita, menjadi cahaya kita nanti di yaumil kiamat. Karena apa yang kita punya nggak kita bawa, jangan lagi ke akhirat, di kuburan ditinggal loh. Ada yang dibawa orang rumahnya, enggak, motornya enggak, mobilnya enggak, anak istrinya pun ditinggal, kendaraannya berubah. Kemarin Eno Parebon ketika sudah meninggal jadi keranda, udah berubah. Disunahkan ketika kita mengiring jenazah membaca zikir la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Boleh gak Ustaz salah satunya? Boleh. Umumnya kita pakai la ilaha illallah, la illallah. Subhanallah boleh gak? Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar boleh gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah boleh gak? Boleh. Yang penting jangan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang nanya siapa yang mampu situ? Disyukurin, alhamdulillah. Kita tinggalin ya semua tuh sampai di kuburan selesai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kita akan ditanya ya, mempertanggungjawabkan masing-masing. Jadi nggak ada yang bisa nolong kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, titipkan ya, kita pakai buat ibadah. Ya, mungkin bapak-bapak punya pakaian biasa, baju paling harganya 50.000, paling mahal cepet. Tapi syahadah ilallah, ini menjadi saksi di hadapan Allah. Ada orang yang bajunya ratusan ribu, jutaan, puluhan, nggak bisa masuk masjid kan? Ya,
Sendal saya udah parapat udah rusak kono. Tapi saya ajak-ajak ke masjid terus itu. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita pakai menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi saksi. Dan itulah yang kita bawa ketika Bapak titipkan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk jariyah, untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak yatim, untuk janda-janda muda. Itulah yang nanti menjadi a'malus sholihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jadi cahaya, Pak. Nggak ada yang bisa nolong kita. Masing-masing kita dewek-dewekan, kita bela masing-masing awak dewek di sana. Kalau hidup tidak beramal, tidak berbuat baik, ya kita di sono ya gelap di akhirat. Amal ibadah kita lah yang menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Dan terakhir wasyirat zulmatun. Kita bakal melewati apa? Jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan yang diisyarahkan sangat sulit dan sangat jauh, 500 tahun perjalanan, seperti rambut yang dibelah 7. Tapi ada orang-orang yang bisa sampai dan selamat, kalbarkil khotib, bahkan secepat kilat set. Ya, apa? Wasirajulahu al-yakin, orang yang hidupnya selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah bicara yakin jangan ragu. Al-yakinu la yuzalu bisak, karena yakin itu nggak boleh ragu. Kalau udah Allah, ya Allah. Kalau udah la ilaha illallah, harus la ilaha illallah. Punya prinsip. Ada orang kadang-kadang masih ragu-ragu, baik entar iman, entar ora, entar bener, entar ora, begitu. Ya. Was-was. Ya. Ada yang sampai sholat kadang-kadang sampai 3 kali takbir, Bang. Masih belum yakin deh. Udah sekali aja cukup. Ya, usolli fardhu udah sekali. Jangan ragu-ragu, ya. Terus ada yang kadang-kadang lagi sholat pikirannya kemana-mana gitu. Ada yang begitu? Bagus ya kira-kira, Bang? Bagusnya? Masih bagus. Ya. Daripada kemana-mana nggak mikirin sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, daripada kemana-mana nggak mikirin. Jadi kita ya tempat ya keyakinan kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput, insya Allah istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita semuanya. Dan mari sama-sama kita baca Fatihah untuk segala niat-niat baik kita semua di bulan ini. Sudah masuk bulan apa ini? Jumadil awal ya? Jumadil akhir. Mau dekat lagi baik sama Rajab, sama Sya'ban, sama puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang, hidup yang berkah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Titilkan ya al-mazkur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya azim. Rabbi dawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatuhu fiya salam wa akhiru dawam alhamdulillah qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.